Jadi suaranya juga udah bagus banget ya. Merdu sekali. Gimana nyanyi? Aduh. Nanti kita akan ajak Kak Karisma nyanyi ya. Oke, siap. Aduh. Nanti diiringi sama Kak Adi. Nah, Wow. kebetulan ini lagi nggak bawa kendang kak, Wah, Ada gendang tuh. Ada. piano aja. tapi kendang nggak bunyi. Gitu. Nah, Kak Risma, gimana kabarnya Kak Risma? Kabar Askin karena baik. Kabar Baik. kakak gimana nih? Wah, Baik, jangan sangat tanya. baik kita. Heeh. Kita karena udah sarapan aja baik kak. Betul. Wah, Selepas ya itu ngantuk. betul ya. Nah, jadi ini Kak Risma teman radio adalah seorang penyanyi Mm-mm. yang sangat luar biasa, keren banget suaranya. Aduh, pokoknya kalau udah nyanyi itu ya Bikin kita- iri. bikin bikin ngiri, bikin kita selalu kalau bisa lagi gitu ya. Ya. Karena kemampuan yang spesial dan juga untuk kakak yang unik ini ya. Kita juga di sini jangan salah loh. Ada yang bilang penyiar pasti bisa nyanyi. Hey. Belum tentu tidak. Karena di sini kita sangat kalah jauh ilmunya sama Kak Salah. Risma ya. Karena kita walaupun kita siaran tapi kan belum tentu suara bagus ya. Kalau boleh nih ya pakai sound effect ya. Salah. Gitu. Atau autotune gitu Iya. ya. Tapi Kak di sini Kak Risma istilahnya udah lama nyanyi gitu. Yap, betul. Betul nggak sih? Nyanyinya dari kapan ya? Kalau saya suka nyanyi sih dari kecil gitu. Kecil. Di Heeh. radio. Tapi gini Kak, kecil umur berapa? Kelas Nah, berapa itu gitu dia maksudnya? Umur berapa ya? Saya dulu umuran 10 tahun itu saya udah mulai suka denger lagu gitu di radio, di TV. Gitu. Oh, di radio. Nggak RRI salah. pastinya ya. Ya, udah mulai suka denger lagu dari kecil, suka nyanyi gitu. Iya. Setelah sekolah jadi dikembangkan terus belajar nyanyi di tempat saya sekolah dulu gitu. Nah, Spill dong Kak, spill dong. Boleh dong. Yang menginspirasi Kakak ini untuk benar-benar kayak, oh, aku suka nyanyi nih. Aku mau fokus di nyanyi. Itu siapa Kak? Karena mungkin hobi aja ya kak ya. Jadi kayak sekolah tuh ditawarin sekolah terus kan. Jadi, kamu bisa hobi nyanyi gitu? Suka gitu. Iya. Hobi sampai akhirnya Karena sekolah juga Hobi termasuk. dan sangat mencintai banget nyanyi itu gitu kak. iya. Makanya berawal dari suka ya, akhirnya di sekolah dibantu atau mungkin juga diasah lagi jadinya hobi. Dan hobi Iya, sekarang betul. udah jadi penyanyi gitu ya. Nah, ini kan berarti sangat luar biasa banget sekolah untuk bisa membantu Karisma untuk bisa menjadi seorang penyanyi gitu kan. Nah, ini kan perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, dengan maaf Karisma dengan keterbatasannya luar biasa banget, kita jadinya kayak gimana ya? Wah, Minder ya. minder banget gitu Iya. sama Karisma. Wah, Kita minder berdua nih. kita aja nih ya, kita aja yang biasa aja gitu ya. Aha. Kok nggak bisa sebagus Kak Risma suaranya ya gitu ya. Suaranya iya. Tapi kok Kak Risma bisa gitu. Belajar juga kakak-kakak gitu. Nah, kalau ngomonginnya memang sudah kita spill segala macam, bahkan di Instagram pun kita udah share kayak flyer kita ya. Ada terpampang nyata wajah Kak Karisma di situ. Nah, bisa nggak diceritain Kak, dari sekian kali Kakak nyanyi, latihan nyanyi segala macam tuh, hambatan apa yang Kakak dapetin gitu? Karena kan kita bermain dengan apa yang menjadi batasan Kak ya, gitu. Jadi apa yang benar-benar kayak menghambat Kakak banget untuk wah ini emang harus dikalahkan banget ini supaya terus bisa nyanyi? Kalau kehambatan sih dulu ya dari awal-awal nyanyi kan, wah aku pengen banget rekaman tapi gimana ya caranya gitu. Pengen ikut rekaman, pengen lagu aku didengarkan gitu di radio, di media sosial gitu kak. Oh itu termasuk harapan ya? Iya, itu harapan aku banget itu di lumayan lama, udah 2000 berapa ya, dari umur belasan lah itu kak. Belasan, oke. Dari Ya. umur belasan ya. Aku diundang nyanyi lah di satu acara waktu itu, terus ketemu salah satu penyanyi di sana, ditawarin lah, wah dia suka nyanyi ya gitu. Iya mau nggak diajak rekaman gitu katanya. Wah, Oh. Tapi saya mikirnya wah nggak boleh menaruh harapan yang gini deh. Ya mau om gitu waktu itu. Saya kira cuma sekedar bercanda aja kan, ternyata
benaran Serius. dibuatin lagu. Oke. Karena saya ngerasa, oh bener gak sih? Gitu. Keren. Makanya kan apa ya, suatu keberuntungan bisa dibilang gitu ya, suatu momen yang nggak bisa dilupakan gitu, berawal dari Iya sana akhirnya benar, bisa. itu aduh terindah sih di 2021. 2021 ya Kak ya? Iya. Oh, Waduh, oke. lagi COVID lagi tuh ya. Iya, itu Iya, bener-bener kayak setelah Oh, COVID bener-bener banget. lagi COVID banget tuh. Iya. Rezeki datang di situ, Oke. ya. Heeh. Nah, cuman kalau ini ya Kak Karisma, karena kan kita juga pastinya tahu kalau untuk karir, untuk apa namanya skill kita butuh semangat ya, butuh Iya benar. api di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, ini yang bikin kakak tetap konsisten dan semangat. Itu apa Kak? Karena dukungan juga dari orang tua gitu, sangat mendukung saya gitu. Apapun misalnya saya mau nyanyi, mau ikut kegiatan apa, orang tua tuh selalu mensupport gitu, nggak pernah membatasi saya untuk berkarya atau bernyanyi gitu. Wah. Ini unik sih ya. Ini aku bener-bener kayak merasakan kalau Kak Karisma itu menganggap semua hal yang dia terima bukan sebuah hambatan. Iya. Jadi kayak nikmatin aja gitu Kak ya. Itu kayak semacam teman hidup gitu. Iya. Oke. Apalagi posisinya orang terdekat itu dukung gitu ya. Iya. Iya. Dan kebanyakan orang juga kalau kita ngomongin soal seni gitu atau mungkin juga berkarir di dunia nyanyi, ini orang tua banyak juga yang bingung kan, anak kira-kira di dunia Sukanya nyanyi apa? itu sukanya apa, kemudian kalau nyanyi sukses gak ya? Nah. Kebanyakan kayak gitu kan. Sedangkan Kak Risma ini kayak udah jalan tol. Mm-mm. Langsung dikasih didukung gitu kayak. Ngasih kepercayaan itu kan nggak gampang. Dinikmati dulu gitu Kak. Nah. Kan kita hobi nyanyi, jadi asal nanti terkenal atau gimana ya kan yang penting kita happy dulu Kak gitu. Wah. Ya yang penting happy, Happy. itu dasar tuh. Kalau misalnya Iya, kita sudah basic. suka sama sesuatu hobi itu kayaknya apapun rintangannya nggak jadi Hadapin. masalah gitu Iya, ya. nggak masalah. Iya benar. Cuman sekarang ini yang menjadi poin ya untuk kita nih kayak semacam selain emang kakak bisa nyanyi, ada nggak hal-hal lain yang kakak pengen juga asah gitu selain nyanyi? Apa ya? Ingin belajar bermain musik sih. Lagi Nah. belajar main gitar gitu. Emang sudah nggak ya, salah, emang nggak salah kita on air hari ini Kak Karisma. Ada muter main musik soalnya. Iya masalahnya sih kan aku gendang nggak bawa gitu ya. Nah kebetulan juga Kak Karisma lagi nggak di sini jadinya kita nggak bisa lihat perform langsung Betul, sebenarnya. iya loh, Tapi sayang. di media sosial kita sempat lihat. Kita sempat lihat di media sosial di TikTok kalau nggak salah ya Karisma juga cukup banyak membawakan lagu gitu ya. Cukup Iya, banyak cover meng-cover. lagu. Wow. Gini. Kalau cover lagu segala macam itu kan Kak Karisma memang harus kayak ngebangun kepercayaan gak sih? Ngebangun kalau iya, ini aku bisa ngasih kayak trust ke orang, ya, ngasih kepercayaan ke orang kalau nantinya aku jadi seseorang yang lebih dari sekarang. Itu kan nggak mudah Kak ya? Ada Iya, nggak benar. ada nggak kiat-kiat yang Kak Karisma lakuin gitu untuk meyakinkan keluarga atau meyakinkan teman-teman kalau kakak fokus di sini? Intinya sih semangat untuk pede dulu untuk diri sendiri gitu sih Kak. Lewat konten ya? Aku juga sempat ngedown dulu kan. Ini kok lagunya kayak gini, kok suaranya fals, pernah aku juga seperti itu. Ada di fase Nah, itu. Ngedown ya juga. ada pasti. Mungkin berawal dari ngedown itu kita harus jadi bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Iya, Ya, benar, Kak. karena memang harus nerima kerikil-kerikil itu nggak sih? Iya Ya, benar. Supaya lebih kuat gitu Nah, Kak. tapi memang benar banget sih istilahnya menerima kritikan itu salah satu Iya. cara kita untuk membangun diri kita sendiri. Untuk kita lebih semangat lagi, bisa lebih kuat lagi. Oke, Memang tapi harus ada gitu. benar Kak. Nah, sekarang kita tanya ke basicnya langsung deh. Kan ini kan karena kita tahunya Kak Risma adalah seorang penyanyi gitu ya kan. Nah, dengan keterbatasan Kak, ini kan namanya musik itu kan kita nggak bisa ya kalau misalnya kita nggak usaha dulu di awal gitu kan. Kita tidak mempelajari lagunya atau mungkin juga kita tidak tahu caranya latihannya bagaimana gitu kan. Nah, kita yang normal aja kadang-kadang kita keterbatasan yang pertama waktu, yang kedua alat, kemudian juga mungkin Mood dari lagi. segi mood atau mungkin lainnya gitu ya. Nah, Kak Risma ini gimana sih caranya untuk latihan sehari-hari gitu kan? Ngejaga itu ya? Iya, ngejaga konsisten latihan. Bagaimana caranya, Kak? Kembali lagi itu ke ini ya, ke hobi lagi ya Kak ya. Mm-mm. Kita harus benar-benar suka dengan apa yang kita pelajari gitu. Jadi kita nikmati gitu.
untuk latihan itu kita dengarkan, misalnya mempelajari satu lagu nih, kita dengerin dari iramanya, melodi, semua kita dengarkan, rasakan pakai apa ya, Hati. dari hati gitu ya. Oh, wow. Ya, Unik, lucu sih. Ini maksudnya adalah kalau kata Kak Karisma, jadi dia kayak bener-bener ngebangun ekosistem tuh Kak ya. Jadi bener-bener kayak ngebangun juga gimana niat Kak Karisma ini biar makin bener-bener bulat gitu. Jadi dia latihan terus, konsisten. ya, Jadi orang yang semangat ya. bener Kak ya. Ya. Wow. Tapi untuk ngebangun latihannya itu apakah susah nggak sih Kak? Istilahnya moodnya mungkin atau mungkin juga dari segi belajar lagunya apa kira-kira itu nentuin lagu itu susah nggak sih Kak? Ya, awalnya susah. Dulu saya pas awal-awal belajar nyanyi gini, sempat gini, nyanyi aja nggak usah pakai teknik, oh juga nyanyi aja kan, nyanyi aja. Tapi Hmm. setelah saya ikut les vokal gitu, Ha? oh ternyata kalau kita bernyanyi pakai teknik itu beda lagi ya hasilnya gitu. Oh, Ternyata kayak belajar nih ya. Iya. Nggak serta-merta jadi awalnya suaranya. sedih banget ini, kayak mau nyerah, tapi enggak apa, harus belajar lagi. Mungkin setiap hari itu kita latih vokalnya selama 30 menit lah untuk awal-awal gitu. Iya Oke. iya iya. Makanya kayak kita aja ya, tadi Kak Risma bilang kayak yang udah punya bakat aja tuh, bilang oh latihan itu susah ya. Iya. Nah kayak kita coba kalau latihan itu Kita istilahnya mempunyai kesabaran yang tinggi ya. harus punya kesabaran yang tinggi banget. Nah kalau kita berdua nih latihannya biasanya kayak gitu kan, coba kita lagu satu gitu ya. Kita jangankan baru nyanyi aja, kita baru nafas aja fales gitu. Udah fales, udah goyang. Udah goyang. Kalau misalnya kasetnya bisa ngomong, kayaknya disuruh jangan deh. Baku gitu kasetnya ya. Lebih baik Pak kabur gitu ya. Ini kita akan ngobrol cukup lama ya Kak Karisma ya. Nah jadi kita akan mengundang juga teman Pro 2 yang pengen nanya ke Kak Karisma, emang terkait kemampuan kakak juga gitu ya, terkait kebiasaan mungkin atau terkait pengalaman, boleh ya teman Pro 2 langsung ke WhatsApp 0811 399 1054 dan juga di mana? Bisa di sosmed kita ya teman Radio, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan juga jangan lupa langsung di aplikasi RRI Digital di live chatnya ya. Dan jangan lupa untuk juga kunjungin live streaming kita di RRI Singaraja Official. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Dari Spada pagi hari ini ya, dan juga bareng dengan Kak Karisma atau yang kita sering sapa atau mungkin teman-teman media sosialnya nyapanya Kak Cantika kali ya. Iya kan Kak ya? Iya. Nah, ini dua versi nama, kalau di Pro 2 namanya Risma mungkin ya. Ini lain lagi. Nah, ini apa ya? Istilahnya satu inspirasi buat kita juga sih Kak Risma ya, atau Kak Cantika. Karena kita melihat itu Kak Risma itu punya satu hal yang nggak dimiliki orang lain gitu. Bakat yang luar biasa banget gitu kan. Iya. Bakat yang istilahnya yang mungkin orang lain tuh susah. Kayak kita butuh latihan iya, latihan berabad-abad berkali-kali dulu. ya. Sedangkan Kak Risma itu masih muda, punya dengan suara yang indah banget gitu Kak. Nah, ini kan kalau kita misalnya kita bicarain soal, tadi kita udah bahas latihannya, terus habis itu kita bahas tentang jenjang mungkin karirnya Kak Risma gitu kan. Udah capek latihan, udah sangat berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Nah, setelah akhirnya PD akhirnya dengan kemampuan, akhirnya bagaimana sih caranya Kak Risma akhirnya mulai pertama kali untuk muncul di masyarakat gitu, Di sebagai publik ya? untuk bisa menjadi akhirnya dikenal nama Cantika untuk sampai saat ini Kak. Itu bermula dari lagu pertama saya gitu. Lagu pertama, lagu ciptaan yang diciptakan tadi sama produser tadi gitu ya. Iya, Oke. mulai dari sana Mm-mm. mulai mengenalkan di masyarakat gitu untuk lagu itu. Oh gitu. Judulnya apa boleh tahu Kak? Judulnya Tetap Bersyukur. Tetap bersyukur. Nah, ini Kak Cantika atau Kak Karisma memang berawal dari nunjukin diri dulu di panggung ke masyarakat atau di konten dulu baru ke publik? Kalau saya dari panggung dulu juga di sekolah juga sempat ikut band gitu kan. Oke. Oh, iya. Keren sih, sumpah. Keren sih. Kalau udah namanya udah punya band,
Wah, jadi vokalis. Wah. SMA udah punya band. Keren sih. Oh, berarti Iya, berawal iya. dari band di sekolah gitu ya, kayak akhirnya mau ngomong di sekolah dulu gitu ya. ajak nyanyi gitu. Mm-mm. Dilatih juga waktu dulu suka ini saya kurang pede untuk ngomong seperti ini, saya tuh malu-malu dulu. Sekarang terbiasa. Nggak bisa kayak sekarang gitu. Oke. Oke. Malu gitu. Oh, berarti berawal dari band SMA gitu akhirnya punya single yang berjudul Tetap Bersyukur gitu ya, Tetap Bersyukur. Masih lama juga prosesnya, Kak. Ini dari SMA ke punya single ini gimana ceritanya sampai akhirnya ketemu produser? Dulu di sekolah saya kan di Tabanan ya, di Mahatmia gitu, jadi keterampilan di sana. Setelah lulus dari sana masih nyanyi juga, tapi nggak begitu sering, Kak. Oke. Sudah 2021 baru ada lagu Sayang Pertama ini. Sayang Sayang. Jadi bener-bener step by step banget ya Kak ya. Iya. Ya. Ini Dari awal banget, dari yang malu-malu gitu. iya, itu udah namanya fase yang sebenarnya Harus kita dilewatin. pun dilewati. Kita pun juga jadi penyiar dulu gitu juga karena Iya. awalnya kan malu-malu akhirnya bisa. Oke. Berawal dari ya malu-malu dulu gitu ya. Baru Sekarang akhirnya bisa. malu-maluin. Lalu ini kayak Itu versi kita ya, bukan versi Kak Cantika ya. Tapi ini ngomongin nama dulu deh. Lebih nyaman dipanggil Kak Cantika atau Karisma sih sebenarnya? boleh yang mana aja. Kita harus tentuin nih. Karena wah, kita bisa bingung nih manggilnya. Boleh panggilnya Tika, boleh Risma, boleh Karisma juga boleh. Karena harus punya nama panggung gak sih sebenarnya? Kalau dari teman-teman juga banyaknya manggil Karisma. Oh, Karisma. Karisma. Karena Pantas aja berkarisma gitu ya. iya punya aura Singlenya yang berkarisma beda. gitu teman radio. Oke, jadi karisma ini bisa akhirnya dari band sekolah ke jadi penyanyi itu lewat singlenya ya Tetap Bersyukur. Nah, ini akhirnya sudah memproduksinya ini lama Kak. Butuh bulanan atau mungkin juga cukup hanya hitungan hari? Lumayan waktu itu, Kak. Diciptakan itu 2021 ya. 2021. Saya mempelajari dulu. Mhm. Rekamannya itu kalau nggak salah di 2022 baru dibuatkan video klip. Oh, Video dibuatkan klip ya? video klip. Ya. Wah, Oke. ini yang jadi pertanyaannya untuk atau proses rekamannya, otomatis kan harus menentukan dulu nada dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan lagu yang istilahnya tidak ada campur tangan dari sama Kak Karisma atau memang ada bantu sedikit dari segi lirik atau dari segi musik mungkin gitu. Instrumen. Kalau saya dari musik kurang bisa ya. Jadi untuk nada kan ada kayak cengkok-cengkok di lagu itu. Jadi saya rubah sedikit-sedikit sih dari penciptanya, misalnya nadanya ke sana, terus saya rubah sedikit-sedikit aja. Nah. Oke, kalau dari segi lirik nggak ada yang dirubah ya kayak dari Kak Karisma sendiri? Dari segi lirik nggak ada. Nggak ada, berarti memang pure dari si produser. Ya dari penciptanya. Oke, Oh. kalau misalnya ngebawain lagu itu kan nggak serta-merta dong Kak Karisma nerima gitu ya lagu yang dikasih, ya kan Kak ya? Nah itu ada alasannya nggak? Atau ngerasa Kak Karisma relate? Atau ngerasa Kak Karisma saya perlu nih kasih pesan ke teman-teman untuk lebih punya rasa syukur akhirnya Kak Karisma nerima lagu itu? Atau ada alasan yang lain? Karena itu lagu ini sedikit cerita ya tentang lagu itu. Menceritakan benar-benar kayak yang saya rasain gitu, benar kisah saya gitu lah, benar-benar penciptanya benar is the best banget. Wah the best, Iya, saking the the bestnya kita pengen denger deh refnya aja nih Kak, boleh nggak dinyanyiin bentar aja? Boleh. Boleh ya, Oke. aduh pengen denger nih. Aku hitung ya, kalau udah hitungan 3 mulai Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Sejatinya mengenang nangis dia tetap bersyukur. Itu kayak Wah. Ini kita awalnya sih berprediksi gitu ya. Ini lagu Indonesia. Wah, ternyata lagu Bali. Lagu Bali. Wah, ini gila sih, keren banget sih. Keren. Kita jadi pengen sebenarnya ngundang Kakak langsung ke sini ya. Jadi bisa nyanyiin mungkin sekian Album? kalimat, bukan dong. Sekian kalimat yang lebih kena di hatinya Kak Karisma gitu loh. Oke. Ya kan? Mungkin bisa di platform YouTube sudah ada lagunya juga, Kak.
Ada. Ya. Ada ya? Oke, nanti kita Oke. bakal cek Iya. lagunya seperti apa gitu ya. Nama langsung. kanal YouTube-nya boleh tahu nggak? Ya. Nama YouTube-nya apa, Kak? Nama YouTube-nya Bocok Official. Ulang sekali lagi biar lebih jelas. Bocok Official. Baca official? Bocok BO. OBOCOX atau K? Ya. Oke. Oke. Saudara tim saya mencari di YouTube. Dia sedang mengketik dan mencari research gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih Kak Karisma. Kak Karisma lagi sibuk untuk single itu atau ada karya-karya lain atau project-project lain yang Kak Karisma lagi kerjain sekarang? Lagu kedua juga udah ada. Wow. Ada di YouTube, Kak. Dengan judul, boleh di-spill nggak judulnya yang kedua nih? Kalau ini judulnya Sang Romeo. Sang Romeo. Ini boleh di-spill nggak sih sedikit aja gitu? Atau nggak boleh ya? Kayaknya masih rahasia deh ya Kak ya? Oh boleh, ini juga udah ada di radio-radio juga. Oh udah ada di radio juga. Kalau video klip butuh talent nggak? Ada Adi nih. Mungkin kita berdua bisa jadi gini ya, talent Boleh ya. talent ini ya, talent Pembantu ya? Enak aja. Yang ngebantuin proses syuting maksudnya di gitu ya Kak ya. Negatif thinking aja nih dia nih. Modelnya. Oh dia lagi fokus ke single kedua sekarang. Ya itu udah direkam. Nah, Untuk yang sekarang fokusnya juga ke single ketiga juga sih. wah, kayak cepat banget ya prosesnya. Tapi ada video klipnya Kak yang kedua nih. Yang kedua belum ada. Lagi proses ya? Ya. Hmm. Untuk yang single ketiga ini penciptanya disabilitas netra juga loh dari Buleleng. Wow. Heeh. Iya. Terus gimana Kak? Ya kakak pernah denger yang nyiptain lagu saya yang ketiga ini namanya Manggung dari Buleleng. Hai, Manggung. Manggung sama manggung gitu ya beda. Manggung, ya. Manggung. Sebenarnya komang manggung Iya, gitu manggung ya, gitu. Jadi ya. manggung. Oke. Bisa kita undang nanti di MLC ya. Siapa produsernya nih kebetulan. Tapi syukurnya produsernya nggak milik kita ya. Kalau produser mungkin nggak lagu-lagu mungkin ya. Untuknya miripnya Karisma gitu ya. Kak, kalau ngomongin kolaborasi nih Kak Karisma. Kak Karisma ada pikiran nggak kolaborasi dengan yang lain gitu, vokalis yang lain atau penyanyi yang lain gitu? Boleh sih kalau ada. Ada kepikiran nggak kayak, wah pengen duet sama si A nih, pengen duet sama si B nih gitu? Pengen juga sih kak gitu. Ya semoga yang kamu pengenin bener-bener bisa kecapai bahkan sebelum tahun 2025. Nah, swaha ya. Astungkare ya. Kalau boleh spill, siapa sih yang pingin diajak duet gitu? Boleh. Siapa ya? Nah, ayo. Ini sih masih nyari. Iya masih nyari. Kirain udah ada, oh namanya ini gitu. Tapi ini sumpah aku pengen banget denger Kak Karisma nyanyi. Agak lama tapi ya, nggak sebentar kayak gitu. Nanti dipersiapkan deh di akhir acara kali ya. Kita pengen denger Kak Karisma, nggak full juga sih, paling cuman ya 5 kalimat kali ya dia. Iya. Oke. Ya. Belum perkenalkan juga ya lagu ketiganya di sini. Boleh, Boleh, kalau boleh. Kalau udah bisa di spill ya boleh banget Boleh sih banget. ya. Yang penting ada izinnya. Isinya dari penyanyinya dong. Iya, iya. Ya. Oke deh. Buat teman berdua yang ingin bertanya langsung aja gas ya di WhatsApp 0811399154. Termasuk di Instagram di RRI_Singaraja. Abdi, aku OTW dulu lah. Mau dengerin sepada nih. Siap. OTW-nya pelan-pelan, Pak Sopir. Hai, masih di sini kak. Iya, kita juga masih di sini kok Kak ya. Masih di sini Wah, keren menanti. banget suaranya. Udah kelihatan pales banget kan Kak ya? Kedengeran kan Nah, pales udah. kan, ya. Itulah Itulah kami. Nah, Suaranya. nah ini jadi pertanyaan juga nih Kak ya. Istilahnya setelah ternyata sudah punya 3 single yang tadinya kita kira cuma 1 ya ternyata Wah, 3 loh. 3. Nah, ini prosesnya kan udah apa ya? Udah matang banget untuk persiapan untuk menjadi seorang penyanyi gitu kan. Bahkan udah punya 3 single kan. Nah, ini prosesnya dari single 1, kedua, 3 ini waktunya cukup lama nggak sih Kak dari tahun 2021 itu? Lama ya. Hmm. Kalau
lagu yang kedua itu hampir berdekatan dengan lagu yang pertama. Lagu yang ketiga ini baru terciptanya 2023 kemarin. Jadi kayak jeda setahun itu kayak. Ya. Kak, ini ada pertanyaan dari Agus. Agus di Sambangan. Halo Kak Cantika. Kak, Halo. dia pengen nanya, apa makna menembus batasan untuk kalian? Dan gimana semangat itu membantu kalian dalam berkarya? Gitu Kak. Menembus apa tadi pertanyaan? Menembus batasan. Jadi makna menembus batas buat kakak tuh apa? Maknanya ya. Mhm. Untuk berkaryanya ya mungkin terus semangat dari diri sendiri ya. Wow, itu dia tuh. Itu yang harus dipunya. Terniat, harus Iya. terniat Dan semuanya. percaya diri, yakin bahwa kita tuh bisa gitu. Nah, Terus batas gitu. berarti ini bisa fix dibilang ngebantu banget ya dalam berkarya Kak ya. Ya, karena kalau dari diri kita sendiri yang belum yakin itu akan nggak bisa gitu Kak. Betul. Jadi harus Nah. yakinkan dulu dirimu Iya. sendiri. Harus Dari yakin. diri itu, baru support dari orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman. Pernah ada di fase yang kakak kayak ya kayak gitu sih. Kayak gitu nggak sih, kayak lebih kelemes atau tiba-tiba langsung kayak down gitu. Ya, pernah. Itu kenapa kira-kira? Itu apa ya? Kurang percaya diri aja sih Kak pada waktu itu. Kok bisa nih, kok aku kayak gini sih, kok gini gitu. Oh, karena Oke. selama latihan mungkin nggak sesuai dengan yang kamu harapkan saat itu ya. Akhirnya agak down sedikit. Akhirnya keluarga, teman-teman ngebantu lagi untuk semangat. Ya. Nah, jadinya memang kayak gitu teman Produ, harus dilewati fase-fase yang seperti itu. Betul. Nah, ini sekarang saatnya kita pengen denger Kak Cantika atau Kak Karisma spill dikit dong lagunya. Iya. Jadi nggak sabar gitu ya dengerin seperti apa sih lagu single ketiga dari Kak Karisma. Ya udah deh, Betul. kita Coba langsung aja ya. Langsung ya Kak ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sahabat coba menyakiti hatimu, ngarep membagi lain dewa dia, ada gue balik di adik ini, bukalah ngajak dia. Waduh. Nggak sabar nih. Aduh. Pengen denger yang bener-bener kayak semua keseluruhan ya dari Pokoknya- awal sampai akhir. Pokoknya nanti kapan-kapan kita pasti undang ke studio Pro 2 yang maksudnya dengerin langsung Kak Karisma. Cantika, Karisma untuk live langsung di Pro 2 gitu ya. Kayaknya kalau karena keterbatasan telepon jadinya kita kan suaranya Belum agak, clear, ya, belum iya. clear banget. Sinyal Kalau- tuh. Nah, kalau misalnya langsung jamin deh clear. Kita yang nggak clear tapi ya, karena kita suaranya nggak bagus ya. Kak Karisma, ini makasih banyak ya udah ngeramein Iya, benar. Spada pagi ini. Ada pesan nggak buat teman Pro 2 yang memang mereka juga punya passion yang sama, punya semangat yang sama di bidang tarik suara? Ya, untuk teman-teman sih, pesan saya kalau ingin berkarya ya untuk sesuatu apapun itu, penting semangat dulu dari sendiri, itu yang paling utama, dasarnya banget. Semangat Keren. dari diri sendiri, percaya diri, Oke. dan jangan pernah membandingkan yang buruk-buruk dengan orang lain. Misalnya, oh aku nggak bagus nih, aku nggak gini, orang lain kok bagus gini ya gitu. Nah. Tetap yakin dengan kemampuan diri sendiri bahwa kita tuh pasti bisa. Nah, itu dia. Itu yang paling Dan utama juga, sih. untuk para orang tua juga ya, jangan pernah membatasi anak-anaknya untuk berkarya gitu, karena dukungan dari orang tua juga sangat penting gitu. Lingkungan juga sangat penting untuk betul, mendukung semangat kamu ya, Kak ya. Ya, Benar banget. Oke, thank you banget. Mungkin semoga aja ke depannya kita bisa lebih lama lagi ngobrolnya, Kak ya. Ngebahas. terima kasih juga udah diberikan kesempatan ya. Wah, Iya, pastinya sama-sama. sama-sama Kakak.
Yang pasti kita tunggu kehadiran dari Karisma datang langsung ke Pro 2 dan bawain single-singlenya langsung gitu Iya ya. benar. Besok Nanti, nanti berurusan sama Kakak MD ya Betul. untuk urusannya. Nah, kalau untuk masalah kita sih maafin ya, suaranya nggak sebagus Kak Cantika soalnya. Jadi kita mohon maklum gitu ya Kak ya. Oke. Oke, thank you banget buat Kak Karisma. Thank you banget ya yang sudah bersedia menjadi narasumber kita untuk di hari ini teman Pro 2. Nah, Dan kita buat kamu juga teman Pro 2 di Yes. rumah ya yang penasaran sama singlenya Kak Karisma alias Kadek Cantika kalau di YouTube. Ini lagunya dengan judul Tetap Bersyukur. Makasih Kak Karisma. Kasih. Oh, Ida Sang Hyang Widi Nguda tiang merasa maalena Napi niki jina tresna asih ya diasten tiang anak elu cacat Oye jetiang mengeluh Nanging tiang tetap bersyukur Ya dia stonti yang tu sing idang noleh Sane muasta lemah lan petang Setata dedet nerasa yang wantah gending ngalau pirengan Pajalan tiang andang tu sing idang ngeruro gumi Nanging tiang percaya diri Niki wantah rencana idang Kekurangan tiang wantah kelebihan Iraga tetap merasa patuh Ngelah semangat lan berjuang Ngelah rasa edo terkenal Oye jeti